Perkenalkan, nama saya Ajeng Septiana, NIM 223051, Program Studi Manajemen RA10, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah saya, yaitu Perilaku Keorganisasian, dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Di sini ada definisi dari kompensasi, iklim, atau lingkungan kerja. Yang pertama ada kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk penghargaan finansial dan non-finansial yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya terhadap organisasi. Kompensasi mencakup gaji, bonus, insentif, tunjangan, dan manfaat lainnya yang bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif. Yang kedua ada iklim kerja. Iklim kerja merujuk pada persepsi kolektif karyawan tentang lingkungan kerja mereka, termasuk faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan, hubungan antar karyawan, dan kepemimpinan. Iklim kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup segala aspek fisik dan psikologis dari tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja karyawan. Ini meliputi kondisi fisik seperti kebersihan dan keamanan, fasilitas budaya perusahaan, serta suasana di sosial tempat kerja. Ada beberapa teori yang melandaskan lingkungan kerja, yaitu teori kompensasi. Yang pertama ada teori ekuitas, menyatakan bahwa karyawan membandingkan rasio input-output mereka dengan karyawan lain. Karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil akan mengalami ketidakpuasan. Yang kedua ada teori harapan ekspektansi teori. Karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan penghargaan yang diinginkan. Yang ketiga ada teori reinforcement, menyatakan bahwa perilaku karyawan dapat dibentuk dan dipertahankan melalui sistem penghargaan dan hukuman. Selanjutnya ada teori iklim kerja. Yang pertama ada teori Perceived Organizational Support, POS, menyatakan bahwa persepsi karyawan tentang sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Yang kedua ada teori kepuasan kerja. Iklim kerja yang positif akan meningkatkan kepuasan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, yang terakhir yaitu ada teori lingkungan kerja. Yang pertama ada teori Heisenberg. Lingkungan kerja yang baik atau faktor hygiene dapat mencegah ketidakpuasan meskipun tidak selalu meningkatkan kepuasan. Yang kedua ada teori ergonomi, menekankan pentingnya desain tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis karyawan untuk mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Nah, dalam materi tersebut ada beberapa contoh kasus. Nah, yang pertama ada kompensasi. Di kasus kompensasi ini yaitu ada di Google. Google dikenal dengan paket kompensasi yang kompetitif, termasuk gaji tinggi, bonus, opsi saham, dan berbagai tunjangan, seperti makanan gratis dan fasilitas kesehatan. Ini membantu Google menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri teknologi. Yang kedua ada iklim kerja. Di iklim kerja ini ada kasus di Zappos. Zappos memiliki budaya kerja yang sangat inklusif dan menyenangkan. Mereka menerapkan kebijakan holakrasi yang memberi karyawan lebih banyak otonomi dan tanggung jawab, menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan inovatif. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Kasus di lingkungan kerja ini yaitu sangat menarik, ada di Apple. Kantor pusat Apple yang dikenal sebagai Apple Park dirancang dengan sangat hati-hati untuk
menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi dengan ruang terbuka, cahaya alami, dan fasilitas rekreasi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada implikasi praktis. Kompensasinya yang pertama ada penting bagi perusahaan untuk menyusun paket kompensasi yang kompetitif dan adil untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, desain paket kompensasi yang adil dan kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang ketiga, gunakan insentif berbasis kinerja untuk memotivasi karyawan mencapai target organisasi. Selanjutnya, iklim kerja yang pertama, menciptakan iklim kerja yang positif melalui komunikasi yang terbuka, penghargaan atas kontribusi karyawan, dan dukungan manajerial. Yang kedua, ada tingkatkan komunikasi dan transparansi di tempat kerja untuk menciptakan kepercayaan dan kolaborasi. Yang ketiga, ada kembangkan program pengembangan kepemimpinan untuk memperkuat kemampuan manajerial dan membangun iklim kerja positif. Selanjutnya, ada lingkungan kerja. Yang pertama, ada investasi dalam desain tempat kerja yang ergonomis dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Kedua, ada evaluasi dan memperbaiki kondisi fisik tempat kerja untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan karyawan. Yang ketiga, ada fasilitasi keseimbangan kerja hidup dengan menyediakan fleksibilitas kerja dan dukungan kesehatan mental. Nah, kesimpulannya dari materi tersebut adalah kompensasi iklim dan lingkungan kerja merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta kepuasan karyawan. Teori-teori yang mendasari ketiga aspek ini memberikan panduan untuk menciptakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Implementasi yang tepat dari praktik-praktik terkait kompensasi yang adil, iklim kerja yang positif, dan lingkungan kerja yang nyaman akan membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi, termasuk peningkatan retensi karyawan, motivasi, dan kinerja keseluruhan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.